Baik, apa kabarnya pemirsa yang ada di rumah dan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini? Bersama saya Pianita, kita ada di acara Dialog Interaktif dengan tema Sumbangsih Transmigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, persembahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, program transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan, penempatan transmigrasi dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dan program transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah ini ternyata masih cukup diminati. Dengan masih banyaknya pendaftar baik di kabupaten ataupun kota untuk mengikuti program transmigrasi. Lalu sebenarnya apakah program transmigrasi ini mempunyai peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional? Dan bagaimana kita akan mengupas tuntas? Tentunya bersama ketiga narasumber kita yang sudah ada di studio. Kita akan sapa dulu. Beliau adalah Direktur FP3KT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bapak Insinyur Anto Pribadi, MMSI. Apa kabarnya Pak Anto? Kabar baik Mbak Epi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semua untuk kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Pak Anto. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ibu Insinyur Sakina Rosela Sari, MSI, MSC. Apa kabarnya Ibu? Baik, salam sehat. Terima kasih ini sudah nanti kita berdiskusi dan yang pasti Semarang sudah level 2. Level 2? Ya, aman ya? Aman. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya kita juga ada hiburan dari rekan-rekan Disnaker Trans menampilkan gamelan. Pengrawit kita luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya juga ada anak trans ya, jauh-jauh datang dari si Junjung, Sumatera Barat. Ada Siti Nur Halifah. Apa kabarnya Mbak Siti? Mic-nya mungkin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini langsung dari si Junjung? Enggak. Oh, enggak ya. Kuliah di sini ya. Iya. Oke. Kita nanti akan bahas juga tentang Mbak Siti, bagaimana kesuksesannya menjadi anak trans. Nah, ngomong-ngomong masalah transmigrasi, terus tentang tema kita, Sumbangsih Transmigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, kita langsung aja ke Bapak Anto ini ya. Pak Anto, saya ingin tanya nih Pak, selama ini kan masyarakat sudah tahu ini tentang transmigrasi, mungkin juga sudah bukan hal yang asing ini tentang transmigrasi, juga masyarakat sering mendengar keberhasilan transmigrasi dan sebagainya. Tapi ada baiknya Pak, mungkin kita bisa refresh jenak ini sebenarnya apa sih arti dari transmigrasi itu sendiri Pak Anto? Terima kasih Mbak Epi, Bu Kadis, dan Mbak Siti, pemirsa TVRI semua di rumah. Transmigrasi itu berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2009 adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada beberapa tadi kata-kata poinnya yaitu sukarela, jadi tidak ada paksaan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, jadi harus lebih sejahtera. Kemudian yang ketiga di kawasan transmigrasi. Nah, kawasan transmigrasi itu kawasan budidaya untuk agar bisa masyarakat untuk bermukim dan mengembangkan di daerah itu. Kemudian difasilitasi pemerintah, jadi pemerintah ikut intervensi di situ. Itu intinya. Jadi kalau bukan lewat pemerintah namanya juga bukan transmigrasi. Berarti harus lewat pemerintah, dilakukan dengan sukarela demi kesejahteraan ya Pak ya. Dan tentunya akan berkembang karena di sana sudah ada tanah budidaya yang difasilitasi oleh pemerintah. Oke, itu arti dari kata transmigrasi dengan tujuan-tujuannya ya Pak ya. Oke, jadi yang
melalui pemerintah saja Pak ya? Nah, kalau di pihak lain bukan transmigrasi lagi nih Pak ya? Bukan, mungkin kalau tidak difasilitasi pemerintah tuh mungkin pindah biasa. Pindah biasa. Boro. Boro. Terus Pak, peran transmigrasi untuk mengatasi persoalan kependudukan ini seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu ini Pak Anto. Jadi untuk karakteristik Indonesia, peran transmigrasi itu merupakan keunggulan mutlak, kira-kira gitulah, absolute advantage. Karena kita tahu bahwa peran transmigrasi itu kan untuk menyeimbangkan antara daya dukung alam dengan daya tampung lingkungan, agar serasi sehingga tidak terjadi gangguan ketika daya tampung dan daya tampung lingkungan dan daya dukung alam itu di atas di atas yang sudah dipersyaratkan. Jadi kemudian peran transmigrasi seperti biasa, yaitu untuk memberi kesempatan kerja, peluang usaha. Yeah. Kemudian untuk tentunya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau di daerah asal maupun daerah tujuan itu untuk meningkatkan PAD lah, pendapatan asli daerah. Juga ada peranan di situ. Juga melahirkan generasi-generasi talenta peran transmigrasi seperti Mbak Siti ini kan. Generasi talenta ya Pak ya. Jadi transmigrasi itu sudah ada sejak tahun 1905. Itu sudah lama banget Pak ya. Sudah 100 tahun lebih. Itu sudah melahirkan generasi-generasi talenta, ada yang menjadi pejabat, ada gubernur pernah ada, bupati, kepala DPRD, kemudian profesor, macam-macam. Oke, baik. Saya langsung ke Bu Sakina ini. Bu Sakina, ini kalau melihat animo masyarakat ini bagaimana Bu untuk animo dari mereka yang ingin bertransmigrasi untuk di Jawa Tengah ini Bu? Terima kasih Mbak Happy. Kalau melihat bagaimana animonya, tentunya kita harus melihat data. Oke. Ya, data di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah itu untuk jumlah keluarga kepala keluarga yang melakukan transmigrasi dari tahun 2002 sampai 2019 itu sebanyak 9.150 KK. 9.000-an ya Bu ya? Ya, itu tersebar di Kepulauan Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, dan Maluku. Nah kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana antusiasmenya, sampai dengan data saat ini, ya existing, itu terdata di kami ada 1.263 KK yang bersedia. Bersedia? Untuk, ya, dari 35 kabupaten kota, untuk mau mendaftar menjadi transmigran. Hanya saja Mbak Happy bahwa di 2020 kemarin karena ada pandemi COVID, kita tidak ada program ya Pak J untuk memberangkatkan. Karena, 2020 J? Ya, karena kan lebih mengutamakan sisi kesehatan, memastikan bahwa harus sehat dan lain sebagainya, apalagi waktu itu sedang puncak-puncaknya COVID, jadi kemudian tidak ada program itu secara nasional. Transmigrasi, jadi tidak ada. Nah di 2021 ini dengan animo yang sangat banyak, kami hanya mendapat alokasi 10 KK. Bisa dibayangkan. Loh, 10 KK Bu? Hanya 10 KK, makanya Pak Anto please ditambah dong. Nah ini nanti harus dijawab nih Pak Anto. Iya. Hanya 10 KK Bu? Itu pun tersebar hanya satu-satu. Misalnya Kota Semarang 1, Kota Salatiga 1, kemudian Surakarta 2, Sukoharjo 1, Sragen 1, Wonogiri 1, Kendal 1, Cilacap 1, Kabupaten Pekalongan 1. Bisa dibayangkan Mbak, padahal animonya luar biasa. Sudah ribuan loh pada yang mendaftar ya. Jadi memang ini kondisinya seperti itu sehingga kita
perlu untuk ya dari animo yang ada kita tetap melakukan identifikasi, seleksi sehingga yang berangkat betul-betul yang terseleksi lah, artinya memenuhi segala kriteria seperti yang Pak Anto tadi sampaikan, dan yang pasti yang sanggup untuk menggarap lahan usaha, karena tadi juga disebutkan jangan sampai diberikan hak tetapi tidak digunakan hak itu, malah misalnya dijual kemudian tidak digarap atau malah terbengkalai. Nah, jadi harapannya tentunya dengan animo yang banyak kita lakukan identifikasi yang betul-betul sehingga calon transmigrasi itu yang betul-betul tough, yang struggle, yang memang berminat besar, kemudian juga yang memang juga keluarganya saling mendukung, karena kan satu keluarga berangkat dengan anak dan istri itu harus saling mendukung untuk menjadi keluarga transmigrasi yang berhasil. Karena kalau yang berhasil kita lihatnya seneng banget. Ya, beberapa lokasi yang kami lihat itu ada yang beternak sapi, ada yang kebun jeruk yang setiap saat bisa panen, bisa kemudian dijual, meningkatkan pendapatan, rumahnya sudah bagus-bagus. Nah, sedang sih lihatnya. Oke, Ibu tadi Ibu mengatakan bahwa dari ribuan hanya diambil 10. Berarti ada prosesnya ya, ada persyaratan khususkah itu? Ya, yang pasti 35 kabupaten kota kami kan dibantu dengan teman-teman kepala dinas yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi. Ya, itu kemudian melakukan seleksi-seleksi. Jadi betul-betul seleksi yang dari bottom up. Tidak kemudian ya kita ini Pak ini dari top down, enggak ya. Betul-betul dari bottom up, dari usulan dari kabupaten kota. Mau ditempatkan kemana Bu kalau boleh tahu Bu? Itu kemarin ditempatkan di Kapuas. Oh, di Kapuas ya? Semuanya Bu? Di Kalimantan Tengah ya Bapak. Oke. Udah berangkat berarti? Belum. Belum, kapan Bu? Akhir tahun ini, awal Desember. Oh, awal Desember. Ini pesertanya masih pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Jogja. Menarik. Jadi ini. Ternyata ada bekal ya Bu ya? Bisa diceritakan dong Bu, ini bekalnya seperti apa nih Bu? Jadi bekalnya itu tentunya adalah pertanian arti luas. Jadi maksudnya? Tidak hanya pertanian bercocok tanam saja, tetapi ada jenis tanamannya apa, hortikultura, buah-buahan, perikanan, peternakan, diberi bekal. Meskipun kami yakin yang mau berangkat juga pengetahuan pertaniannya ada lah. Kalau orang Jawa itu kalau namanya petani itu petani macam-macam bisa. Tetapi ini sudah mulai ke teknologi tepat guna, kemudian yang tanamannya bisa dalam kurun waktu 1 bulan misalnya dipanen, 2 bulan dipanen, sehingga lebih cepat untuk peningkatan aktivitas ekonomi keluarganya. Jadi keluarganya kemudian bisa mandiri untuk menghidupi gitu. Jadi pelatihannya ada di Yogyakarta, di Balai Besar. Berapa lama tuh Bu pelatihannya? Pelatihannya sekitar 7 harinan. Oh 7 hari ya? Suami istri itu ya? Bapak aja. Ya, Bapak. Tapi kami pun Mbak Happy, kami punya BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di Banjarnegara. Itu juga lebih ke mana untuk mendukung transmigrasi. Jadi kami melatih dari sisi misalnya pengolahan produk pertaniannya, hasil pertaniannya. Kami juga mensupport. Jadi ibu-ibunya dilatih apa? Bisa untuk pelatihan pengolahan, aneka ceripik, aneka ketela, kemudian bikin burger yang tadinya kita tahu burgernya hanya misalnya dari produk sapi, ini bisa dari kelinci. Iya benar-benar. Dari produk ikan dan lain sebagainya. Nah itu untuk meningkatkan, membantu bapak-bapaknya biar ekonominya juga kreatif ya. Betul, tidak hanya bapak saja tapi ibu juga membantu ya kan. Oke. Berarti emang ada pembekalan ya, luar biasa ini ya pemerintah ya. Ada. Enggak langsung maju gitu ya. Jadi kami menginginkan berangkat itu dengan bekal yang sudah cukup, bekal peralatan, bekal keilmuan, dan semangat itu yang harus penting juga. Karena ada juga yang kemudian pulang dan lain sebagainya, ada cerita seperti itu untuk menghindari itu. Itu rata-rata Ibu kalau boleh tahu yang di Jawa Tengah ini, mereka latar belakang untuk mereka bertekad bulat untuk transmigrasi itu apa aja sih Bu? Sebagian besar yang ini Bu? Macam-macam sih ya,
Yang pasti karena pengen Merubah nasib. merubah nasib, pengen punya lahan Iya. sendiri untuk mengolah. Kalau di Jawa kan mungkin masih ikut orang dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari kita juga melakukan seleksi. Karena kan seleksinya juga cukup ketat teman-teman di kabupaten kota untuk memilih betul-betul calon yang memenuhi persyaratan. Ya. Oke, baik, saya kembali ke Pak Anto ini. Pak Anto, tadi Ibu Sakinah mengatakan untuk tahun ini kuotanya cuma 10 kakak ini Bapak. Mungkin bisa dijelaskan ini Bapak, ada apakah? Terima kasih. Jadi memang kuota tahun 2020 itu malah tidak jadi pemberangkatan. Nggih. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas itu karena ada pandemi. COVID, ya. Kemudian di 2021 ternyata pandemi itu masih berlanjut. Iya. Ya, masih berlanjut sehingga anggaran itu direfocusing oleh pemerintah. Refocusing yang dulunya kira-kira 1.300 KK untuk pemberangkatan transmigrasi ternyata hanya 354 KK. 350 KK itu di transmigrasi penduduk asal hanya kebagian 57 KK. Itu 57 KK itu dibagi lagi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta dibagi kuotanya gitu ya. Oke. Nah, pengurangan itu semata-mata memang karena tadi kami sampaikan refocusing. Anggarannya itu tetap, tapi dipindahkan ke hal yang lebih penting yang tadi disampaikan disinggung oleh Bu Kadis adalah kesehatan. Kesehatan, J. Jadi anggaran bukan hanya anggaran program transmigrasi, anggaran PUPR. Semua ya. Untuk penanganan COVID itu sendiri, J. Mbak Epi divaksin. Kan gratis. Gratis Pak, 2 kali ini Pak. Jadi saya bisa talk show lagi di sini. Iya, 4 kali pun gratis nanti kalau mau. Oh, gratis ya Pak ya? Oh, enggak boleh. Oh, boleh. Kemudian kalau ada yang saudara kita, tetangga, orang tua, keluarga besar sakit kan juga dirawat di rumah sakit gratis. Gratis, J. Itu yang anggaran itu direfocusingkan ke hal yang lebih penting. Kira-kira itu. Terus Pak, kalau tahun ini cuma dibatasin 10 KK untuk Jawa Tengah ini ya. Terus bagaimana di tahun 2022 ini? Nah, saya ingin ngintip juga dong rencana ke depannya seperti apa. Nah, Bu Sakinah ini Bu. Mudah-mudahan berdasarkan rancangan anggaran awal, anggaran program itu 2022 meningkat untuk hampir normal, hampir sama dengan 2021. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada hal-hal yang emergensi lagi lah. Mudah-mudahan kuotanya ditambah, meningkat lah ya. Loh Pak, kalau boleh tahu tadinya berapa sih Pak kalau per daerah itu kuotanya hampir berapaan gitu loh Pak kalau boleh tahu. Rata-rata aja sih Pak, tidak spesifik. Iya, tergantung. Jadi rata-rata 70 KK, 50 sampai 70 KK. Per daerah, ya, per daerah. Dan itu nanti daerah dibagi lagi per kabupaten. Provinsi membagi ke kabupaten kota. Oke. Berarti untuk tahun depan akan ada penambahan kuota ya? Insya Allah. Bu Sakinah mungkin bisa ditambahin ini Bu, terkait dengan jawaban Pak Anto nih Bu. Iya. Yang pasti kami juga menyadari bahwa alokasi anggaran yang tadinya memang untuk transmigrasi memang semuanya tidak hanya dari Kemendes PDT, semua kementerian, lembaga itu kan juga ada refocusing berkaitan dengan penanganan COVID. Jadi dengan kondisi saat ini yang Jawa Tengah sekarang sudah hanya level 2 dan 3, kemudian Semarang stabil di level 2. Insya Allah kalau kondisinya seperti ini Indonesia juga bisa melakukan penanganan COVID seperti ini, perekonomian juga menggeliat dan membaik. Tentunya kan alokasi anggaran yang tadinya ke COVID kembali ke kementerian dan lembaga. Dan ini harapan kami juga untuk bisa membayar teman-teman yang sudah sangat antusias karena kan sudah daftar, sudah ikut seleksi, sudah kemudian berharap banyak dengan tanah harapan yang ada di
Kalimantan, Mhm. di Sulawesi itu tentunya kan kita juga harus memperhatikan harapan-harapan mereka. Mhm. Semoga juga dengan perekonomian yang membaik ini ada tambahan kuota lah, Ada tidak tambahan 10 kuota, ya, iya. karena kan jumlahnya yang Yang pingin kami banyak. pinginnya 1.263. 1.263 kakak. Tapi Jadi tersaring. mohon maaf untuk teman-teman kabupaten juga untuk Nah, kemudian ya. mungkin yang lagi mirsani juga bersabar, TVRI ini ya. Yang mungkin sudah menunggu-nunggu apakah saya akan diberangkatkan seperti itu ya. Berarti ada persyaratan khusus ya Bu kalau misalnya ada orang yang ingin mendaftar transmigrasi ya Bu ya? Persyaratannya itu tadi ya. Iya, Mungkin ada tambahan termasuk lain Bu? Sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga Iya, ya. betul ya Pak ya. Kalau Iya. masih bujang nggak bisa ya? Kalau motivator boleh ya. Kalau motivator bisa ya. Tapi kan kriteria motivatornya yang kemudian harus rigid juga. Oh gitu, Iya, oke. Jadi kan spesialis, spesial untuk persyaratan. Persyaratan ya. Ada ya persyaratan itu ya. Iya. Oke, baik. Ibu kalau boleh saya tahu ini sejauh mana Ibu untuk langkah-langkah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mensosialisasikan program transmigrasi itu sendiri Ibu? Iya. Sebetulnya kalau Jawa Tengah itu sudah terkenal dari dulu ya. Iya. Sebagai produsen lah. Paling banyak ya. Tempat asal karena saya kecil dulu kan di Bandar Jaya Lampung. Oh iya Bu. Iya perkebunan waktu itu bapak saya kan di PTP. Tahun berapa Bu? Ya. Waktu kecil itu berarti saya itu tahun 1970 70 sampai 73 74. Oh, oke. Jadi banyak sekali daerah-daerah perkebunan itu yang penduduknya dari Jawa transmigrasi, termasuk yang sebagian bekerja di BTP juga Pak. Jadi kondisinya memang sudah sangat terkenal sih sebetulnya. Jadi kalau mau wilayahnya berkembang, kemudian tadi banyak kabupaten yang kemudian ada perluasan atau kemudian pemekaran. Nah, itu kebanyakan memang dari Jawa. Oh gitu. Nah, Jawa bisa Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu kan yang terkenal seperti itu. Jadi sudah semakin tahulah masif lah kalau informasi. Tapi di samping itu kami juga melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan edukasi gitu karena sekali lagi bahwa kemarin ada COVID sempat kan beritanya kan tidak mengirimkan dan sebagainya, maka salah satu dialog interaktif, kemudian kita juga melakukan talk show itu salah satunya untuk mensosialisasikan bahwa program ini masih ada. Masih terbuka ya pemirsa ya? Masih ada meskipun juga animonya masih banyak, tapi harus bersabar. Oke, Kan gitu. Karena berarti sekali lagi program transmigrasi itu kan program yang dibiayai semuanya disupport oleh pemerintah. Banyak transmigran yang dari Jawa Tengah ya Bu. Ini kebanyakan dari daerah mana Bu kalau boleh tahu ini Bu? Semua sih. Semua ya? Rata-rata ya Bu ya? 35 kabupaten kota, ya ada semua. Oke, kalau boleh tahu ini Bu, selama ini apakah ada cerita-cerita sukses atau mungkin setelah mereka transmigrasi ada pantauan-pantauan khusus dan mungkin ada laporan apakah mereka sebagian besar tuh sukses di sana menggarap lahan atau seperti apa ini Bu? Jadi gini Mbak Happy, begitu berangkat menjadi transmigrasi di lokasi sana itu langsung KTP-nya kan. Oh iya ya KTP sana tapi komunikasinya tetap baik. Oh gitu ya Bu. Sehingga kami pun masih kontak. Kemudian misalnya ada keluhan dan apa itu tetap ada komunikasi. Oh tetap ada komunikasi ya Bu ya? Bahkan Gubernur Jawa Tengah tahun kemarin ya Pak ya, ketika Lebaran juga menyapa para transmigran untuk halal bihalal secara virtual. Jadi komunikasi itu tetap. Oh tetap ada. Namanya juga wong Jawa ketemu wong Jawa gitu. Jadi tetap ada komunikasi untuk itu sehingga ketika misalnya ada permasalahan itu apapun kami tidak bisa lepas karena kami juga merasa ini ada masih saudara dan lain sebagainya. Jadi sama-sama dari Jawa. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kami tentunya berkoordinasi dengan dari pusat, Kemendes PDT, Dirjen PPK Trans untuk mengkomunikasikan lah, mencarikan jalan solusi karena
biasanya permasalahan itu ada timbul masalah tentang lahan, biasanya lahan usaha yang tidak digarap, kemudian ada yang diklaim dan lain sebagainya. Nah itu komunikasi itu tetap ada ya. Ya, kita juga bantu untuk mencarikan jalan tengahnya, memfasilitasi untuk itu. Berarti ini komunikasi tiada batas ya Bu ya, dan tetap dibina gitu ya. Nah dibina secara informal. Informal, iya, secara informal. Nah untuk yang berhasil pun kami juga dapat info. Oh iya? Ya, panen jeruk, atau kemudian penggemukan sapi ketika kami berkunjung di Kalimantan Selatan. Nah itu senang juga sih karena ketemu saudara, kemudian mau kembali ke Jawa. Enggak. Nah, udah enggak mau ke Jawa Bu. Soalnya kan sekaligus ngetes juga. Iya. Nah, ini mau kembali enggak? Oh enggak, kita udah kerasan di sini. Nah, Oke, kalau udah sukses sudah lupa ya. Baik, terima kasih nih Bu Sakinah juga Pak Anto. Ini sangat bagus banget ya. Dan juga memberikan suatu wawasan ternyata memang peran transmigrasi ini luar biasa untuk negara dan pemulihan ekonomi nasional tentunya. Nah nanti kita akan mengetahui lagi kira-kira ada cerita juga dari anak trans ya yang juga sudah datang. Nanti akan bercerita pengalamannya di transmigrasi sana di Sijunjung ya, Sumatera Barat ya. Oke, kita balik lagi, kita di Dialog Interaktif. Masih pula dengan tema kita mengenai sumbangsih transmigrasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama Ibu Sakinah, bersama Bapak Anto tentang transmigrasi, kemajuannya dan ternyata animonya masih cukup banyak. Nah kita langsung ketemu dengan pelakunya ya. Ada Mbak Siti Khalifah. Halo Mbak Siti, apa kabarnya? Saya manggilnya Siti atau Khalifah? Khalifah aja. Oh Khalifah, oke. Mbak Siti Khalifah masih muda, berarti waktu itu ikut bapak ibu ya, orang tuanya ya? Iya ikut ke sana. Oke, tahun berapa itu Mbak? Tahun 2018. 2018, berarti ini sudah 2021, berarti sekitar 3 tahun ya? Oke, waktu itu daftarnya di mana Mbak? Dari Kabupaten Purworejo Mbak. Oh dari Kabupaten Purworejo, terus langsung ditempatkan di? Sijunjung, Sumatera Barat. Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, waktu itu kan dari Purworejo langsung ke Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, bisa diceritakan dong di mana dulu awalnya waktu di sana itu seperti apa kondisinya? Baiklah, untuk terkait itu ya Mbak ya, awal mula kondisi atau situasi di Kabupaten Sijunjung. Iya. Cukup menarik ya Mbak. Soalnya cukup menarik. Kamu kelas berapa waktu itu? Gimana Mbak? Waktu itu kamu kelas berapa berarti? Masih SMA sih ya. Masih SMA ya? Masih SMA. Oh masih SMA. SMA aja bilang cukup menarik. Menariknya apa ini? Jadi gini, kalau daerah Jawa kan misalnya kebun binatang itu kan bayar ya. Kalau di sana kan langsung gitu ya, langsung lihat tanpa bayar. Lucu ini. Iya. Jadi gini. Langsungnya gimana? Langsung ketemu dengan ini ya? Iya langsung lihat langsung gitu, nggak perlu bayar lagi. Oh iya, oke. Iya monyet. Ada monyet, kemudian berbagai kan monyet di sana banyak banget jenisnya. Jadi kita jadi belajar juga di sana kan, masuk materi-materi jadi langsung ke tempatnya gitu. Oh. Oke, ini pandangan anak pelajar ya Bu ya. Jadi luar biasa, sangat menarik bagi dia anak muda. Terus kemudian di sana gimana kondisinya waktu itu? Jadi gini, situasi di sana selain kedua orang tua kan tadi dibimbing ya, diberi bimbingan sebelum berangkat ke sana, nggak langsung lepas gitu enggak. Oh jadi, enggak ya? Enggak, dikasih arahan gitu kan. Jadi sampai di sana kayak tinggal nerapin ini loh yang diajarin di sana gitu. Di sana juga udah dikasih rumah, kemudian dikasih rumah, iya. Oke. Kemudian lahan usaha juga kan. Dapat lahan. Iya. Kemudian sarana dan sarana di sana tentunya sudah ada. Sarana dan prasarana udah ada ya. Oke. Jadi fasilitas-fasilitasnya sudah ada ya. Iya, sudah. Jadi di sana tinggal nerapin ini gitu, programnya apa-apa aja gitu. Jadi terus, kita ngembangin aja di sana. Terus Bapak Ibu waktu itu menggarap apa itu waktu awal-awal di sana? Nah, untuk awal-awal ikut bantu nggak? Bantu. Ikut bantu. Oke. Jadi kan awal di sana selain dapat bimbingan tadi langsung diterapin di sana toh Mbak. Jadi
untuk awal-awal kita juga dapat bantuan itu. Bantuan seperti bahan makanan juga. Oh, jadi sembako. Iya, sembako. Dapat ya? Iya. Selama berapa lama itu? 1 tahun dan itu pun diperpanjang lagi. Oh ya, 1 tahun dapat bantuan sembako, masih diperpanjang lagi sampai Kita menghasilkan. kita menghasilkan. Wow, keren banget, support banget ini pemerintah ya. Kemudian yang dilakukan oleh bapak ibumu itu waktu itu apa aja itu? Pertama selain palawija, kemudian kan kita juga dapat bantuan lagi. Bantuan dan bantuan. Oke, bisa diceritakan dong bantuannya apa aja? Ini biar pemirsa di rumah bisa tahu ini. Nah, jadi untuk program transmigrasi itu sudah menyediakan selain yang pokok dulu tadi seperti rumah dan lain-lain, kita juga diberi bibit untuk ya kita tinggal ngolah aja sih sebenarnya di sana. Oke, enak Iya. ya udah dapat modal ya. Iya. Bibit Tinggal tanaman ya. iya, bibit Waktu itu tanaman. nama apa itu? Lebih ke sawit sih. Sawit Nah, ya. Kemudian juga ada kopi di sana, kopi coklat. Oh ya? Tanaman-tanaman lain. Selain tanaman, kita juga dikasih bibit ternak ikan juga di sana ada. Oh ya, jadi selain tanaman juga dikasih bibit ternak ikan ya? Iya. Dibudidayakan juga oleh orang tuamu? Iya. Oke. Terus bagaimana? Dari awal sampai sekarang ini untuk budidaya dari orang tua Mbak Khalifah ini? Nah, selain tadi kan sudah disebutkan bahwasannya kalau pertama itu palawija Mbak ya. Iya. Jadi gini, dulu Khalifah waktu di Jawa kan waktu SMA kan masih di Jawa itu kan. SMA Kelas masih 2. di Jawa. Kelas 2 masih di Jawa. Jadi besok ini kalau kayak gini terus Bapak ya kayaknya nggak bakal kuliah gitu kan. Mikirnya nggak bakal kuliah. Terus Bapak juga nyaranin gini, kemudian ada yang nawarin ini kan program transmigrasi gitu kan. Ya udah ikut aja. Ada yang nawarin? Iya, ada yang nawarin. Jadi ada pembukaan buat pemberangkatan transmigrasi. Oh, nje. Info ya. Kemudian selesai ikut seleksi-seleksi, kemudian administrasi juga kan Mbak. Jadi setelah itu berangkat ke sana. Waktu itu kita kan ada 2 jalur, ada yang lewat darat dan udara. Kita milih yang darat aja, jadi kita bisa bawa barang toh, jadi bisa pembekalannya bisa dibawa. Iya. Kemudian di sana kita di Jawa kan pendapatannya minim, kemudian pindah ke sana dengan tujuan agar dapat merubah nasib dan semoga itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kedepannya, Ya. oke. Dan ternyata? Dan ternyata di sana ya memang kondisi dan situasinya itu mendukung seperti struktur tanahnya gitu kan. Jadi memang cocok untuk di mana orang Jawa ini kan biasanya petani ya, berlatar belakang petani. Jadi di sana dikembangin petani itu cukup bagus. Oke, berarti dampak positif kamu bisa rasakan ya? Iya, pesan saya untuk yang di luar. Jadi di mana pemerintah ini sudah menyediakan sarana dan prasarana dan program, seharusnya kita juga ikut andil dan mendukung. Asik. Tentunya apalagi di daerah Jawa ya. Tentunya menurut saya cukup bagus dan ini memang bentuk salah satu untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Oke. Jadi daerah di luar sana kan seperti Sumatera dan lainnya kan masih hutan-hutannya masih banyak dan daerahnya masih seperti kosong gitu. Jadi program ini cukup bagus untuk kedepannya. Oke. Dan kita sebagai pemuda tentunya harus ikut andil dalam program ini. Seperti misalnya misalnya orang tua kita ikut, tentunya kita harus juga ikut di sana. Maksudnya seperti saya mendukung. Kenapa memilih pendidikan guru sekolah dasar, melihat di sana kan biasanya anak-anaknya tentunya lebih aktif. Pendidikannya itu menurut saya gini, perlu didukung. Oh, perlu didukung ya, SDM yang lebih unggul. Iya. Nje. Iya, Bu. Dan Khalifah akan menjadi SDM yang unggul ya, Amin, untuk amin. membangun tanah di sana. Wah, keren banget. Oke. Baik para hadirin, kita sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan tadi paparan dari Bapak Anto, kemudian Ibu Sakina dan juga ternyata Khalifah yang luar biasa. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Pak. Dari mana Bapak?
Ada sedikit pertanyaan Bu, Pak. Bahwa kemarin dengan Pak dari mana Bapak? Nyon dari sewu? Kota Pekalongan, Oh ke Pekalongan, oke. dengan kemarin 2 kali pembatalan pemberangkatan, memang beberapa rekan kita yang usianya sudah mepet, akhirnya gagal berangkat, Pak. Hmm. Otomatis memang kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangnya, bahwa usia trans itu adalah 50 tahun, di bawah 49 tahun maaf, itu baru bisa berangkat. Tapi kemarin dengan adanya pembatalan 2 kali dan mungkin yang depan adalah baru tahun ketiga, otomatis usia mereka akhirnya tidak bisa terkait karena usianya sudah 51 tahun gitu. Kemudian pertama kali apakah ini masih bisa diangkat? Masih bisa diangkatkan atau enggak? Yang pertama itu Bu. Kemudian yang kedua, bahwa kemarin juga kita sempat melihat di internet ya, bahwa ada transmigran untuk usia 50 tahun ke atas Bu. Itu dari kami. Apa ini sekedar hoax atau memang ada aturan baru gitu maksudnya seperti itu. Begitu aja Bu. Oke, terima kasih Pekalongan. Monggo Ibu Sakina bisa menjawab. Ya, terima kasih dari Pekalongan, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Anto. Yang pasti kalau kami sesuai dengan regulasi saja. Manakala regulasinya itu memang ada misalnya karena pembatalan, kemudian ada relaksasi gitu, tambahan usia memungkinkan. Tetapi kalau tidak ada ya kita tentunya mendasari bahwa usia produktif di bawah 49 tahun. Pada kesempatan ini kami memang menginginkan sharing juga ke teman-teman, ke pemirsa, ke yang sudah mendaftar, ke yang sudah begitu antusias, ada sampai kuota 1.263 ini kan juga luar biasa. Sementara alokasinya kan semakin kecil karena adanya kondisi pandemi. Jadi kami menghimbau untuk yang sudah melakukan pendaftaran tetap melakukan kegiatan produktif di tempat asalnya. Karena apapun jangan sampai kemudian patah semangat, tidak bekerja hanya karena menginginkan untuk bisa berangkat. Padahal berangkat itu tadi terakhirnya kan harus sabar. Nah datanya juga semakin kecil, seperti kita menunggu kuota untuk naik haji. Kita kan juga nggak tahu sampai kapan, sementara berapa tahun ini juga tidak ada pemberangkatan. Jadi bapak-bapak yang kemudian kemarin mendaftar untuk kemudian tetap melakukan kegiatan ekonomi produktif di masing-masing tempat. Jadi untuk tetap semangat, tetap juga berkarya, tetap mencari nafkah di kota tempat asal gitu, karena kuotanya juga semakin kecil. Tetap sabar saja dan tetap melakukan ekonomi kreatif ya, intinya seperti itu. Pak Anto mungkin akan menambahkan, ini apakah benar ini 50 tahun ke atas ini hoax atau benar ini Pak? Jadi memang di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2017 tentang penataan persebaran penduduk, ada persyaratan-persyaratan yang itu mengacu sebenarnya kepada ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah umur 19 sampai 49 tahun itu. Dan untuk yang TNI itu 48 sampai dengan 55 tahun. Mungkin itu TNI mungkin Pak, TNI. Mungkin loh ya, saya jadi kemudian ada memang faktor-faktor yang diskresi Pak. Mungkin itu kan ada tim seleksi kan dari Pemda ya, dari kabupaten lah. Kalau misalnya itu dianggap kan ada yang umurnya 45 tahun tapi lebih nggak kurang semangat dibandingkan umur 50 kan juga ada Pak itu. Itu jadi pertimbangan kita juga. Tapi intinya jangan keluar dulu dari peraturan itu dimaksimalkan dulu Pak. Kemudian terkait dengan mungkin tadi yang jawaban kami Pak, mungkin yang 50 tahun tadi mungkin TNI mungkin Pak ya, karena TNI memungkinkan. Karena TNI itu yang sudah pensiun di Peraturan Menteri Desa disampaikan itu. Kemudian ada hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa transmigran itu persyaratannya adalah menikah, tapi
kalau misalnya dia sebagai ASN pindah ke sana itu belum menikah tidak apa-apa. Kemudian kalau bidan atau para medis, nah itu memungkinkan untuk pindah sebelum berkeluarga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nambahin menarik dari Mbak Siti Halifah tadi ya, yang dari Si Junjung. Si Junjung, yeah. Si Junjung itu saya pernah ke sana Pak. Berarti memang udaranya itu dingin, enak itu. Tahun berapa itu Pak Anto? 2019 atau berapa ya? Oh, iya. 18. Udaranya. Tapi jalannya memang jalan yang masuk itu dulu memang benar yang disampaikan Bapak tadi. Mungkin mengangkutnya pakai tapi sekarang sudah diperbaiki ya. Sudah diperbaiki Pak. Sudah diperbaiki ya. Nah, memang transmigrasi itu pada awalnya perlu kita tuh kerja keras. Jadi kalau menyampaikan informasi ke calon transmigran sudah harus dimotivasi bahwa di sana tidak ada mall misalnya gitu. Takutnya di sini angkutan juga agak jarang, sekolah agak jauh misalnya gitu. Memang itu harus itu fakta lah. Iya. Jadi tapi lama-lama itu menjadi lokasi transmigrasi itu menjadi menjadi berkembang. Berkembangnya itu nanti bisa menjadi kota kecamatan, menjadi desa, kota kecamatan, kabupaten kota, menjadi ibu kota provinsi. Jadi nanti ibu kota negara. Oke. Ya. Yang perlu kami sampaikan begini, sekarang ini kan dengan program transmigrasi itu telah mendukung sekitar 1.529 desa jadi desa. Kemudian mendukung sekitar 354 jadi kecamatan, ibu kota kecamatan. Ada 141 menjadi kota kabupaten. Kan berkembang berarti itu. Kemudian ada 2 provinsi karena dukungan transmigrasi, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kalau sudah berkembang berarti kan sudah ada mallnya. Tapi ketika awal transmigran ke sana, ya itu harus bekerja keras, harus sanggup bakso tadi. Gitu. Kemudian ibu kota negara. Nanti kalau ibu kota negara di sana Kalimantan Timur itu namanya Kecamatan Sepaku, itu transmigran di Jawa Tengah banyak sekali di sana. Jadi nanti di sana Pasir Penajam itu banyak transmigran tahun 70-an dari. Jadi seperti itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Dan terima kasih untuk seluruh hadirin yang sudah menyampaikan informasinya dan juga pertanyaannya. Maaf dibatasin karena waktunya ya. Dan gak terasa ini perbincangan kita di dialog interaktif di hari ini tentang sumbangsi transmigrasi dalam pemulihan ekonomi nasional hampir selesai. Nah, sebagai closing statement untuk menutup acara dialog interaktif di sore hari ini, mungkin ada hal-hal atau harapan-harapan yang mau disampaikan. Monggo Pak Anto dulu mungkin bisa menyampaikan harapannya ke depan ini Bapak. Yang pertama, harapan kami adalah kami tetap minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian, komunitas transmigrasi untuk bersabar menghadapi kuota yang menurun ini, karena memang situasi seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama ke depan transmigrasi akan menjadi lebih baik lagi sehingga yang belum bisa berangkat untuk tahun ini bisa diberangkatkan tahun-tahun selanjutnya. Amin. Terima kasih. Kemudian yang kedua, bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampaikan informasi kepada calon transmigran, mohon disampaikan sesuai dengan kondisi lokasi yang ada, kemudian dimotivasi supaya para transmigran itu menjadi kuat, menjadi ulet di tanah harapan, sehingga akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu aja lah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto. Ibu Sakinah untuk harapannya ke depan ini Bu. Iya, yang pasti kami berharap calon transmigran yang sudah mendaftar untuk tetap melakukan kegiatan ekonomi, tidak patah semangat, kemudian juga yang akan mendaftar untuk juga dipertimbangkan, karena jumlahnya yang sudah mendaftar saja sudah sangat banyak, dan ini pastinya kan di tahun mendatang pasti akan banyak sekali seleksinya, lebih selektif juga. Dan seperti yang Pak Ato sampaikan bahwa berangkat transmigran itu tidak kemudian
berangkat naik kapal atau naik pesawat, tetapi betul-betul berjuang. Iya. Karena ke tempat daerah seperti tadi dari Batak sampaikan harus berliku-liku, harus terjebak lumpur dan lain sebagainya. Jadi nggak enak dulu untuk bisa membayangkan bahwa oh kita tuh di sana untuk bekerja keras. Banyak nyamuknya lah, ketemu monyet yang tadi katanya kebun binatang banyak. Iya. Nah itu kan nggak kepikiran. Kalau mikirnya enak-enak, jalan masuk enak, kemudian lahannya ternyata nggak usah dibabati, tinggal nanem-nanem, kayaknya kan juga tidak ada semangat untuk melakukan sesuatu, ya. Tapi di sana ternyata, waduh, ororotok gitu. Nah, perlu untuk menjadi pertimbangan bahwa di sana itu betul-betul berjuang, kemudian dengan sekuat tenaga melakukan pengolahan lahan yang ada melalui bekal yang sudah diberikan. Oke, baik. Tetap sabar dan melakukan ekonomi kreatif ya. Untuk Khalifah mungkin ada pesan yang mau disampaikan ini. Dari saya menyambung dari Bapak dan Ibunya tadi, memang dibutuhkan penambahan kuota di daerah transmigrasi untuk mendukung kondisi di sana. Kemudian harapan saya semoga transmigrasi ini selalu tetap dipertahankan dan semoga semakin banyak peminat dan yang bertahan di sana karena program ini cukup bagus. Oke, baik. Terima kasih. Itu, oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Sakina, terima kasih Bapak Anto, terima kasih juga Khalifah yang sudah berbincang-bincang di acara Dialog Interaktif Sumbangsih Transmigrasi dalam pemulihan ekonomi nasional, tentunya persembahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Saya Happy Anita mohon diri, salam. Edit, misalnya waktunya kepanjangan. Saya yang sedikit aja ya Bu. Oh iya. Karena saya ngasih kesempatan yang dari saksinya bagus. Itu ada bagus. Udahlah. Kalau yang super, Ibu udah aneh. Ini lagi karena sama saya Bu. Ibu umur berapa? Ya, apa ya San? Dua, lagi semua. Ya. Oh, 2 tahun. Perempuan yang 91. 94. Ini lah itu udah jadi. Gitu.
kasihan gini testimoni yang laku dijual itu yang testimoni kan. Kalau ke saya kan untuk nanti diviralkan nggak laku tahu ya. Berarti saya dipotong nggak apa-apa nanti. Ini biarin aja. Oh gitu. Ya baik saya guys.